Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana kama yakunu li jalali wajhika anni wa sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi thawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para alimul ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon ampun maaf atas keterlambatan. Belum pernah saya bawa mobil selaju hari ini. Ngebut habis diselip kalah. Tiang listrik saya selip tadi. Selesai di 10 sekitar jam setengah 10. Bisa kurangi pas kan? Pas saya kurangi. Mohon maaf. Selamat. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma alhamdulillahnya kita sanggup aja masih nunggu sini. Insyaallah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yang ditunggu, ternyata yang datang cuma begini ukurannya. Tetapi karena yang kita tunggu adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita tunggu pada hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka walau sampai malam pun tidak akan kecewa. Seandainya sampai malam. Namun acara maulidnya sampai meriah apa rupanya? Jadi zuhur istirahat makanan sekali. Habis zuhur lanjut lagi jam 3 makanan lagi. Siap? Kita lama tidak siap. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada sekian banyak makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang biasa, Nabi Musa Bahari pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala berhenti jadi nabi dan rasul. Kenal kita Nabi Musa? Nabinya orang Bani Israel, boleh dikatakan nomor 3 setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam. Beliau ini nabi dan rasul yang bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berhenti jadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kita dapatkan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Allah memilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak pernah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpulnya kita di sini menunggu sampai lama tidak lain disebabkan karena ada cinta di hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian di sini menunggu Nabi Muhammad, saya dari sana pun datang ke sini menuntut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cari beliau? Wallahu'l a'lam. Karena Nabi Muhammad ini adalah pintu terbesar menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain. Masuk ke dalam surga lewat Nabi Muhammad. Masuk di dalam ilmunya Allah lewat Nabi Muhammad. Masuk di dalam pengenalan makrifat kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dikatakan Wallahu'l a'lam, pintu Allah yang paling besar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini juga penceramahnya harap tegak orang lain. Penceramah daripada mahal. Cuma alhamdulillah rancak aja diundang murah. Amun dibandingkan dengan Ustaz Darkasi aja kurang lebih mah kami itu 11-12. Bahkan lebih beliau daripada saya. Nyatanya beliau ceramah duluan daripada saya. Luar biasa beliau, masya Allah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penceramah coba-coba nih. Bila ada kan dikisahkan lanjut, bila tidak ada cepat pemakanan. Ada makanan ada. Dulu ada kisah Imam Tuha. Dasar kota itu tidak apa-apa. Ada imamnya Tuha. Kan imam biasa diundang pada orang selamatan, pada orang ma'ruhan, bahasa Banjar. Hampir tiap malam. Cuma setiap pulang dari selamatan pasti ngomel di rumah Pak Imam ini. Apa diomelkan? Makanan kurang pedas. Rupanya Pak Imam ini kuat makan cabai. Makan sop apa rupanya kurang pedas dia beliau. Kare kurang cabai. Akhirnya punya istri beliau pas berangkat pada orang selamatan disangui di kantong ini 5 biji lombok merah. Artinya bila kurang pedas cabut lombok sini dimakan kepada orang. Berangkatlah beliau dengan orang selamatan. Begitu berangkat pulang karena baju beliau putih seperti baju saya, lombok merah itu kelihatan 5 masih utuh sini. Jadi kata istri beliau, abahnya kenapa lombok yang tidak dimakan? Di bahasa Banjar beliau. Oh abahnya, kenapa lombok di kantong dia itu masih ada tetap 5? Kalau bersuara orang Tuhan. Lombok kenapa? Karena dimakan. Barangnya sini. Sampai 3 kali, ujar beliau, bahasa Banjarnya, kiki jatuh pakai lombok aja sudah. Biasanya makanannya soto, kare, rupanya kalau itu disangwe sama lombok ini makanannya kicak. Ini lain ada pilihan nasi itu tadi. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zuhur stop kan? Jauh lagi kan? Jauh lagi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpul kita di sini bersyukur kepada Allah atas dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulid Nabi ini luar biasa, yang mana yang terkisahkan hebat semuanya. Kan Nabi mengalami 2 kelahiran. Kelahiran pada hakikat dirinya, kemudian kelahiran pada wujud diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya luar biasa. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hakikat, di dalam hakikat lebih tua dari apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu Tuha, malaikat Jibril lebih tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari pernah Rasulullah bertemu malaikat Jibril lalu bertanya. Jelas saja suara saya. Bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril,
Jibril kata Rasulullah, kam umruk? Umurmu berapa? Jawab Jibril, ma'adri ya Muhammad. Tidak tahu. Mana pula Jibril tahu menghitung. Bulan tidak ada belum kan, Januari, Februari belum, Muharram, Safar belum ada. Jibril tahu aku Muhammad berapa umur. Cuma kata malaikat Jibril, setiap 70.000 tahun aku melihat kemunculan kaukabun duri, bintang balantika. Bila 70.000 tahun muncul bintang. Setiap 70.000 tahun muncul lagi. Dan aku melihat bintang itu, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sebanyak 70.000 kali. Jadi berapa umurnya? 70.000 kali 70.000, berapa hitungannya? Para 5 miliar. Karena percepatan aku itu sudah aku hitung di rumah. Hampir 5 miliar umur malaikat Jibril yang diketahui sejak dia ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi 50.000 tahun, 70.000 tahun muncul kaukabun duri, bintang balantika. 70.000 tahun muncul lagi sekali. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, "Fabi'izzati Rabbi, demi kemuliaan Tuhanku wahai Jibril, ana zalikal kaukab alladzi ra'aitahu ya Jibril. Tahukah engkau bulan balantika, kaukabun duri yang kau lihat setiap 70.000 tahun dan 70.000 kali kau melihat kaukabun duri itu adalah aku," kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuhan malaikat Jibril 5 miliar tahun lebih Tuhan hakikatul Muhammadiyah, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini luar biasa hebat. Maka dikatakan huwa khairul anbiya wal mursalin, beliau sebaik-baik para nabi dan rasul. Wa umamu khairul umam, wa ummatuhu khairul umam, dan kita ini adalah umat terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai orang Bahari sampai orang Yahudi, ini hebat-hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebanggaan, tapi kita gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang paling belakang umat Nabi, paling belakang. Istilah orang main kulit bahasa Kutai, uncit. Tahu kita uncit? Belakang kali, paling belakang. Kenapa paling belakang? Supaya jangan lawas di dalam kubur. Orang Bahari itu masih di alam barzakh, belum tembus akhirat lagi. Berapa lama sudah di alam barzakh? Ada yang 10.000 tahun, ada yang 1.000 tahun, ada yang 500 tahun. Orang di Luri aja berapa? Ada ratusan tahun sudah di alam kubur. Belum pindah-pindah, masih ke alam akhirat, masih di alam barzakh. Nah, kenapa kita dijadikan umat paling terakhir? Agar jangan lama-lama tinggal di dalam kubur kiamat dunia. Jadi kalau lawas lagi, anak ulang, apalagi kalau Tuhan. Umur Nabi ini 60, 70, berangkat sudah. Maulid tahun ini belum tentu datang maulid tahun depan. Cuma untungnya kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa terus saja? Lalu kaukabun duri itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan Nabi Adam, secara jasadnya Nabi Adam Tuhan, tetapi secara rohani, secara jiwa dan roh, Nabi Muhammad adalah datuk daripada rohnya Nabi Adam alaihi salam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peringatan Maulid, dengan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini datangnya sebagai rahmat. Nah, ini datang sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini Allah taala sebelumnya
terbit daripada sifat rahim dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul bertajalli menjadi nyata sebagai diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi penuh, rahmat Nabi itu penuh. Di mana tempat, di mana ini ada rahmat Nabi. Bahkan di gantung-gantungan seperti ini ada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau acara diadakan, dinisbahkan, dihubungkan dengan Nabi Muhammad, itu semua yang ada itu bertuliskan Muhammad. Di botol sini ada tulisan Muhammad, di kaleng sini ada tulisan Muhammad, di tisu ini ada tulisan Muhammad, di pedium ada tulisan Muhammad, di bendera di luar sana ada tulisan Muhammad. Bila dihubungkan dengan Rasulullah, dimansubkan dengan Nabi Muhammad, maka semua tertulis Muhammad, Muhammad, Muhammad. Karena acara ini hubungannya dengan Nabi. Maka acara sebutannya Maulid Nabi. Bukan Maulid Nabi Adam nih, bukan Maulid Nabi Nuh, tapi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika acara atau apapun yang dihubungkan dengan beliau bernisbah kepada Nabi, maka semua bertuliskan Muhammad. Cuma Allah tidak lihatkan itu. Seandainya Allah lihatkan, saban hari kita adakan maulid seperti ini. Makanya seorang di dalam maulidnya, di dalam maulid Al-Tiba, Syekh Abdul Rahman Al-Tiba mengatakan, "Walau anna amilna kullahinin li Ahmada maulidan, qad kana wajib." Seandainya saban hari diadakan maulid Nabi, memang sebenarnya kewajiban kami membalas kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saban hari, kan maulid setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada seminggu sekali, ada yang setiap hari maulid, ada yang maulid di masjid, ada yang maulid di rumahnya, ada yang maulid di dalam keluarganya, ada yang maulid di dalam dirinya. Maulid Nabi Muhammad ada di dalam dirinya setiap hari. Karena hubungan salawatnya kepada Nabi, karena ingatannya kepada Nabi, karena cintanya kepada Nabi, karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dirinya ini membahas Nabi Muhammad. Maka maulid itu ada di dalam dirinya setiap hari. Lalu ada di dalam qasidah, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Tiap rumah yang ada engkau di dalamnya itu ya Rasulullah, rumah itu tidak perlu lampu, tidak perlu lampu, nurnya terang, cahayanya terang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di situ dikatakan kullu baitin, tiap rumah. Apa di rumah saja bisa dihadirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak dikatakan di situ kullu nafsin, tiap diri? Kullu nafsin anta sakinu. Tiap diri yang engkau ada ya Muhammad di dalamnya, maka diri itu tidak perlu lagi surut, tidak perlu lagi lampu, tidak perlu lagi lentera. Ini penerang hati yang paling luar biasa. Kan kita sering minta penawar hati, minta tawar penerang hati. Kenapa? Supaya hatinya terang. Penawar hati paling luar biasa ketika kau hadirkan Muhammad Rasulullah di dalam dirimu. Macam apa caranya? Tuh di dalam temanya tuh. Di antaranya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kana lahu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau ini dijadikan Allah untuk jadi contoh teladan. Kalau kita tidak mengambilnya dari beliau, walau setitis dari lautan bahtera Nabi Muhammad, rugi kita. Ini rahmat Allah yang datang. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang diambil? Rasulullah setiap halnya memulai Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau keluar, Bismillah. Mau masuk, Bismillah. Itu aja dipraktikkan satu. Dari mana sumbernya Bismillah? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memakainya? Nabi Muhammad. Sekarang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang ada pada diri Nabi Muhammad ada pada diri umatnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih siapa?
Tasbih Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahmid siapa? Tahmid Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Takbirnya Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada pada diri Nabi, terbitnya dari beliau semua. Kenapa sekarang ada di diri kita? Salat 5 waktu, berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya adalah suatu rahasia yang Allah nampakkan pada diri Nabi Muhammad SAW. Sekarang di sini adanya, nanti zuhur kelihatan ada pada tiap diri orang-orang yang mendirikan salat. Sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad sekarang ada pada kita. Itu maksud meningkatkan kecintaan akhlak beliau untuk diterapkan dalam kehidupan. Akhlak Nabi ada pada kita, syariat Nabi ada pada kita, sunnah Nabi ada pada kita, hal Nabi ada pada kita. Maka engkau berada di wilayah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dicari kemana? Dicari ke sana kemari. Di mana Muhammad Rasulullah? Di mana Muhammad Rasulullah? Maka awal-awal saya katakan kalian menunggu Rasulullah, saya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak akan kecewa kita. Tidak akan kecewa. Kenapa? Yang ditunggu kemuliaan yang besar. Kenapa tidak kecewa? Yang didatangi adalah kebesaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kita berada di wilayahnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wilayah ini dicari di dalam dunia. Orang yang tidak bertemu kebun surga, taman surga dalam dunia tidak akan masuk surga di akhirat. Orang yang tidak bertemu wilayah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan masuk ke dalam hadrat la ilaha illallah. Kenapa kau rajin salat? Ini keadaan Muhammad Rasulullah. Kenapa kau rajin berzikir? Karena tahlil ini adalah tahlilnya Nabi Muhammad. Kenapa kau rajin bersedekah? Sedekah ini amalan Nabi Muhammad. Kenapa kau selalu tersenyum berbuat baik kepada orang lain? Itu adalah halnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad ada pada diri Nabi Muhammad, ada pada diri kita. Bila sudah ada ini semua pada diri kita, maka dikatakan oleh ulama, engkaulah Muhammad. Jangan salah, bukan Nabi Muhammad. Muhammad isim maf'ul, orang yang terpuji. Makanya cara Nabi Muhammad, salatnya salat Nabi Muhammad, zikirnya zikir Nabi Muhammad, tasbihnya tasbih Nabi Muhammad, cara hidupnya cara hidup Nabi Muhammad. Orang ini benar-benar berada pada wilayah Muhammad Rasulullah, pada situasi Muhammad Rasulullah, pada kondisi Muhammad Rasulullah. Maka engkaulah Muhammad itu. Artinya engkau orang terpuji. Engkau orang terpuji. Bila engkau sudah Muhammad, bila engkau orang yang terpuji, maka aktif di atas Rasul. Kemudian Rasul ini menyambungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebutannya Muhammadur Rasulullah. Tiga itu Muhammad Rasul Allah. Ini salah satu hikmah dari kelahiran, kedatangan, kezahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita akan berada pada wilayah ini? Siang malam mencari di mana wilayah Nabi Muhammad, di mana wilayah Rasulullah, di mana Rasulullah. Karena orang yang menemukan Rasulullah, dia menemukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu juga sebabnya kita adakan maulid. Itu juga kita berkumpul sini membicarakan Nabi Muhammad. Karena beliau ini kalau diceritakan, dibahas, dikisah-kisahkan, semerbak harum tempat situ. Ini harum, cuma kita dirijab Allah dari menciumnya. Wa bi'arfi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Bila Nabi Muhammad dikisahkan, Rasulullah dibahas, tempat itu semerbak harum naik sampai menembus arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Harum orang yang hadir, walau 3 hari belum tetap harum. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya warisan yang diwariskan Nabi ini, apakah itu syariahnya, apakah itu akhlaknya, apakah itu sunnahnya, coba kita adopsi, bawa ke diri, bawa ke dalam diri. Saya akan ngajari kisah yang baik jalan yang tidak baik aja, manfaat yang ambil tidak manfaat uang saja. Jadi mudah-mudahan manfaat berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan seperti makan Nabi. Nabi makan Bismillah kan orang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Mungkin ada benar. Kadang kita ketinggian kaji, ketinggian ilmu, yang begini kita tinggal. Apa masih baca-bacaan? Apa masih pakai huruf, pakai suara? Ini yang diwariskan Nabi. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Ada benar. Kenapa hubungannya dengan neraka? Makanan hubungannya dengan neraka. Dari situ kita dijaga oleh Nabi. Dari situ kita diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan makan, apabila makanan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kekuatan, maka kekuatan ini condong kepada ibadah dan taat kepada Allah. Tapi kalau tidak diberkahi oleh Allah, maka menjadi kekuatan, menjadi tenaga dan condong ia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ditinggal-tinggal. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Warisan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diwariskan beliau, yang diteladankan Nabi kepada kita, semuanya yang luar biasa, semuanya yang nomor satu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimananya kita. Kullu baitin anta sakinu, kemudian bagaimana kullu nafsin anta sakinu laisa muhtajan ila suruji. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita terapkan, kita pakai, kita amalkan, kita praktekkan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, kita praktekkan di dalam diri kita agar diri ini diakui sebagai Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, sekali lagi bukan Nabi Muhammad. Muhammad, orang yang terpuji. Karena orang-orang baik yang mengikut Nabi pasti terpuji. Yang mutabah kepada Nabi pasti terpuji. Maka dikatakan oleh seorang ulama, bal mutaba'atu taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal majmu'. Karena mengikuti orang yang mengikut, ka'annahu seakan-akan dia adalah orang yang diikutinya. Jadi ketika kita mengikut Nabi Muhammad, seakan-akan kita itu Nabi Muhammad. Seakan-akan, bahasanya ka'annahu. Karena di situ pancaran ada semua. Akhlak Nabi ada di situ, syariat Nabi ada di situ, sunnah Nabi ada di situ, amalan Nabi ada di situ, ucapan Nabi ada di situ. Ka'annahu juz'un minal majmu', seolah-olah orang ini seperti yang diikutinya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu orang-orang ini dalam pandang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada lagi si A si B. Semuanya di dalam lingkungan Muhammad Rasulullah. Sama kita hadir maulid ingin menggabung di dalam wilayah beliau. Padahal kita ini siapa aja, orang banyak dosa, banyak maksiat, khususnya saya. Masuk di dalam sini, hilang saya, hilang Anda semua. Yang ada dalam pandang Allah adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencemplungkan diri di dalam situ. Contohnya saja, di bawah sini orang masak bubur kacang satu kawah misalnya. Di atas sini ada cicak. Tidak lama cicak itu buang kotoran, badannya hitam, kopiahnya putih. Ya kan? Jatuhlah kotoran cicak ini di dalam kawah yang di situ orang masak bubur kacang. Lalu di apa namanya itu? Diharu, diucap. Kira-kira bisakah lagi kotoran cicak tadi ditemukan? Hilang. Membau di dalam bubur kacang. Seandainya dibuat di mangkok, kasih kami apa namanya, kasih bupati, insya Allah bupati makan dari cicak. Karena tidak kelihatan.
Di mana kotorannya? Adakah nilai sebuah kotoran cicak? Tidak ada, asal jatuh orang ingin buang, cepat buang. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Bahkan orang jijik dengan kotoran cicak itu, tetapi ketika dia menggabungkan dirinya di dalam apa? Di dalam kawah yang berisi bubur kacang, maka hilanglah keburukannya, hilanglah kehinaannya, hilanglah kerendahannya. Masuk dia di dalam golongan bubur kacang. Sama kita ini. Orang biasa, zikir kita sedikit itu belum tentu diterima, salat kita belum sempurna, rukun syaratnya tidak pas, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kemari tujuan ingin menggabungkan diri, mencampurkan diri di dalam lautan bahtera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayan peluhan. Apa lanjut? Setelah kita ada pemberian. Itu maksud daripada apa hikmah, di antara hikmah di dalam maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya mengikuti beliau, menggabung diri di dalam beliau. Kalau orang baca salawat, maka dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi di dalam maulidnya, salatan yattasilu biha ruhul salli alaihi. Orang baca salawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Apa kata Habib Ali? Salatan, satu salawat saja. Mufrad kalimatnya. Salatan. Apa akibat dari salawat kepada Nabi? Akibatnya apa? Yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Oh, luar biasa ya. Salawat yang sekali yang kita panjatkan sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan ruh kita ini bercampur dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yattasil, sambung. Bagaikan air sungai, air luah keluar ke sungai, meluncur ke laut. Kira-kira ada lagi air sungai di laut? Tidak ada. Sangat berhak sungai ini menggabungkan dirinya ke dalam laut. Bahkan gunung yang tinggi sekalipun tidak berhak menghalanginya. Sama kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salawat kita sampaikan kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apapun bentuk salawat yang kita baca, maka salawat ini mengakibatkan, menyebabkan ruhani kita tersambung kepada ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam pandangan Allah tidak ada lagi si A si B, itu tidak ada lagi. Campur sudah. Ketika air sungai ini bercampur dengan air laut, tidak ada lagi air sungai, laut semua. Yang melihat laut, yang mengucapkan laut, yang memandang laut, yang mengetahui pun laut. Padahal di dalam laut itu beraneka ragam. Sama di dalam bahtera rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersambung, tercampur rohani kita, sehingga dalam pandang Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi yang hadir di dalam majelis salawat itu kecuali Muhammad kekasih dalam pandang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, habis artinya itu. Karena wajah beliau tadi jam 12 makanan. Jam berapa? 24. Insyaallah jam 12 makanan. Berarti sebelum jam 12 selesai. Oke? Siap kita lama sebelum boleh setengah 9 tadi. Mudah-mudahan semuanya waktu yang kita pada di sini nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa nak mengisahkan tadi? Moga yang terakhir ini banyak orang cepat rasanya. Seperti setengah jam, 2 jam lagi. Rasulullah menghendaki kita memiliki 4 macam. La budda 'ala al-mu'minina min 4 asya'. Kata Nabi, kalau bisa umatku ini memiliki 4. Pertama, darul wasi'ah, rumah yang besar. Rumah kita besar halus. Nabi nyuruh rumah besar. Darul wasi'ah, hendaklah umatku memiliki rumah yang sangat luas.
Wadabatun farihah, hendaklah umatku memiliki kendaraan yang sangat laju, tangkas. Yang ketiga, wasaubun mutiun. Salah sebut. Mohon maaf. Darul wasi'ah, wadabatun farihah, wasaubun jamil. Umatku harus punya pakaian yang bagus. Dan keempat, apa keinginan Nabi untuk kita? Wasirajun mudi, lampunya harus terang. Rumahnya besar, kendaraannya laju, pakaiannya bagus, lampunya terang. Rumahnya besar, kendaraannya ada, pakaiannya bagus, lampu padam, nyaman. Berkumpul paha hitam. Kemudian rumahnya besar, kendaraannya ada, lampunya terang, bajunya tidak ada. Namun kau utang setiap hari. Kemudian rumahnya besar, apalagi lampunya terang, bajunya bagus, kendaraan tidak ada, susah kemana-mana. Kemudian lampunya terang, lampu terang, pakaiannya bagus, kendaraan ada, rumahnya sempit. Apa maksud Nabi Muhammad SAW ini? Umatku harus punya 4 perkara ini. Darul wasi'ah, maksudnya hati luas hati. Hatinya kan luas, tapi kadang kalau dia sempit, dijepit. Nih, ketika Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, minta lapangkan dada, hati tidak lapang. Nabi Muhammad tidak, alam nasyrah laka sadrak. Yang diminta Nabi Musa, Nabi Muhammad tidak minta, diberi oleh Allah. Utama Nabi kita, alam nasyrah laka sadrak, tidakkah telah kulapangkan dadamu ya Muhammad. Jadi maksud Nabi kita harus lapang dada, hati tenang, nyaman, perasaan. Biar rumahnya halus, tetapi hatinya luas. Biar rumahnya luas kalau hatinya sempit. Hari-hari nangis, bermamai hari-hari sempit. Jangan orang. Ini diharapkan Nabi, lapang dada. Di mana didapatkan lapang dada? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hadirkan di hatimu nama Allah. Allah. Baca melapang luas terang hati orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini harapan Nabi. Wadabatun farihah. Yang pertama, darul wasi'ah, rumah yang harus luas. Kemudian yang kedua, wadabatun farihah, punya kendaraan yang laju. Apa maksud Nabi? Selain dadamu lapang, kau harus beramal soleh. Apapun yang dicontohkan Nabi, bukan salat saja, amal soleh dilakukan. Harapan Nabi Muhammad kepada kita. Karena amal soleh jalan berjumpa dengan Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh jalannya. Karena ilmu ma'rifah sampai batas sakratul maut saja. Ilmu dibawa untuk ibadah, dan batas ilmu sampai sakratul maut di alam kubur sudah amal yang menentukan. Di padang mahsyar amal soleh yang menentukan. Di atas jambatan amal soleh. Di dalam surga Allah bagi fasilitas sesuai dengan amal yang dilakukan. Ilmu ini sampai di sakratul maut. Makanya tidak ada manfaat ilmu yang tidak diamalkan. Nah, jadi Nabi mengharapkan kita beramal soleh, amal soleh jangan ditinggal. Kemudian yang ketiga, saubun jamil. Nabi berharap kita punya sifat malu. Jangan sembarangan malu kepada Allah, malu kepada sesama. Karena orang yang ada sifat malu, hidupnya itu akan beraturan dengan baik. Apakah dia di tengah orang banyak, apakah dia di dalam kesendiriannya. Di saat dia berada di orang banyak, dia malu kepada orang. Di saat dia sendiri, dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, harapan Nabi kita Muhammad SAW untuk kita umatnya, wasirajun mudhi'un, umatnya harus punya lampu yang terang. Apa lampu terang? Ilmu. Ilmu. Apa arti ilmu? Tahu. Saya kalau tidak ada ilmu kesini tadi tidak sampai. Jalannya kalau dulu lewat mana? Wilayah Lampung itu setelah kampung apa? Saya ditelepon di mana kita guru? Saya di Margasari. Kalau tidak ada ilmu saya tidak tahu kalau situ Margasari.
Hadapan Nabi kita al-ilmu, umat mesti punya ilmu. Ilmu apa? Utamanya ilmu agama. Karena tanpa ilmu ibadah tidak akan berjalan dengan baik. Tanpa ilmu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu ruhul amal. Ilmu adalah ruhnya bagi amal. Adakah seorang baru nikah? Bujang sama bujang nikah, habis nikah anda tahu. Habis kisahnya insyaallah dah. Insyaallah tahunya. Dan nikahmu yang lagi bujang, yang ini bujang. Dan yang malam pertama Ustaz terkasih. Itu yang malam pertama. Naraki sabar lagi. Lalu istilah pistol ini berarti ujung dah peluru kan? Yang ini Mas Kak, saya bukan tidak mau, cuma tolong ajari saya niat mandiri besar. Lalu kita nebur, pintar yang ini, laki ini tidak ada ilmu, cuma dialim-alimkan. Ajari dulu niat mandiri besar, baru dengan tempur. Malam pertama malam mengaji. Nah ini kita diajari lakinya ngajari. Ngari dek baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing kurus mandi di papan. Badan kurus bukan tak makan. Dalam hatinya bini rasa-rasanya lain. Masa kucing kurus bacaannya. Supaya jangan mengecewakan suami, permisi dulu keluar kamar. Keluar bini dari kamar. Temu aman. Ada mamanya keluar kamar. Mak, aku minta ajarkan niat mandi hadas besar kepada suamiku. Diajarin ya mak, niatnya kucing kurus mandi di papan, badan kurus bukan tak makan. Jadi mamanya salah lagi dulu. Kucing kurus mandi di papan itu bukan niat mandi, itu niat orang wudu. Tambah bingung kalau tidak orang mandi. Akhirnya datangi bapak nonton TV. Pak, nampak aku tadi minta diajari niat mandi hadas besar. Diajari suamiku niatnya kucing kurus mandi di papan. Karena aku tanya mama, katanya mama itu niat dulu. Bapaknya mamaku lagi orang jahil kurang. Salah. Kucing kurus mandi di papan itu bukan niat mandi hadas besar, bukan juga niat wudu. Kucing kurus mandi di papan itu doa kunut. Sama bingung pengajar bini, pengajar laki itu nunggu aja dalam kamar nih. Harap-harap cemas. Keluar dari rumah, kebetulan kait masih hidup di luar kait kakek. Masih pasrah Tuhan menjunjung Allah. Kayak apa-apa tuh. Aku belajar hadas besar, diajari suamiku kucing kurus mandi di papan. Menurut mama itu niat wudu, menurut abah itu doa kunut. Cuma pakai digaik salah sesat serumahan. Mandi hadas besar lucu, bukan mandi kucing kurus mandi di papan. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badan wa kepalai. Tuhan. Ini apa pula? Kayak ada wa kepalai. Jami'il badan itu cuma lepas kepala. Nah jadi tambahin wa kepalai. Sama aja kita serumahan. Maka inilah kita diharapkan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatku kata beliau harus memiliki ilmu pengetahuan. Pertama, luas dadanya. Karena kalau luas bagaikan laut itu sekalipun bagai gajah dimasukkan tidak akan merubah air. Tapi kalau tempatnya kecil akan menyebabkan najis dan berubah itu air. Yang kedua, Nabi mengharapkan kita punya kendaraan yang cepat, yakni jangan tinggalkan amal saleh. Kemudian yang ketiga, harapan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kita punya pakaian yang bagus, yakni sifat malu kepada Allah, sifat malu kepada sesama. Kemudian yang keempat, harapan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kita punya ilmu pengetahuan, karena ilmu adalah lampu yang terang untuk berjalan di setiap kegelapan. Mungkin ini saja kiranya apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya datang kembali.
Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, memberikan rahmat yang luas kepada kita, mengarahkan pandangan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai umat Nabi Muhammad di dunia, ketika sakaratul maut, ketika di alam barzakh, ketika di padang mahsyar, ketika di atas jambatan, dan ketika di dalam surga. Mudah-mudahan akhirnya Allah mengumpulkan kita dan segala keluarga kita di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun, maaf atas salah kurang pendapatnya. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan yang ala kadarnya manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum wa rabbana silghara wa la sayyidina wa alimina wa shaykhana jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa al-ilmi wa shari' wa amali wa ta'at wa ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ديننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في جناتك ورحمتك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسن وشر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وعقدنا بالتقوى والاستقامة وأذن موجبة الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عبدك وسلاما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، شر الدنيا وشر الآخرة، مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة، وفتنة الدنيا وفتنة الآخرة. ربنا لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل الله ومنكم.